Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa fila rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita masih diberikan hidup oleh Allah. Dan mudah-mudahan hidup ini kita fungsikan untuk beribadah kepada Allah, sehingga nanti ketika kita diwafatkan, kita dalam keadaan khusnul khatimah. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fafila rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dua tempat di akhirat. Yang pertama namanya surga, yang kedua namanya neraka. Al-jannatu wan nar. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah, yang beribadah hanya kepada Allah, memurnikan tauhid la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, insyaallah kita atas rahmat Allah insyaallah akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi kita juga harus tahu neraka-neraka yang Allah ciptakan dan siapa-siapa yang akan memasukinya. Untuk perhatian kita, untuk kehati-hatian kita, supaya amal yang kita lakukan di dunia ini tidak mengarah, tidak menuju kepada nerakanya Allah, apalagi menjadi calon-calon penghuni neraka. Nauzubillah. Apa saja yang kemudian neraka Allah ciptakan dan siapa-siapa penghuninya? Yang pertama namanya jahim. Jahim itu artinya api yang sangat panas. Dan untuk siapa? Allah berfirman dalam surah Al-Infitar, surat ke-82 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya al-fujjar, orang-orang yang durhaka, fujur, orang yang banyak dosa, saking banyaknya tidak mau tobat, bahkan dia menganggap dosanya itu bukan dosa, kebiasaan saja, maka orang-orang yang seperti ini lafi jahim, sungguh tempat tinggalnya adalah jahim. Nauzubillah. Jadi kalau kita punya banyak dosa, ayo bertobat, patuhi syariat dari Quran dan Sunnah, insya Allah kita selamat dari jahim. Kemudian yang kedua namanya Jahannam. Jahannam adalah bagian dasar yang paling dalam dari neraka. Kalau laut punya palung, neraka juga punya palung. Dan nama palung neraka adalah Jahannam. Dalam hadis Sahih Muslim itu disampaikan bahwa Rasulullah SAW berserta para sahabatnya itu sedang berkumpul. Kemudian terdengar suara. Dan Rasul bertanya, apakah kalian tahu suara apa tadi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih paham, lebih tahu. Kemudian Rasul menjelaskan, ketahuilah bahwa itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam 70 tahun yang lalu dan hari ini baru sampai. Berarti kedalaman neraka Jahannam sama dengan 70 tahun. Bayangkan, dalam sekali. Dan untuk siapa? Allah berfirman di dalam surah Al-Buruj, surat ke-85 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan untuk orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan, dan mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka adab jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka adab yang membakar. Mendatangkan cobaan untuk kaum mukmin mukminat. Apa cobaannya? Bisa penindasan, bisa sampai pada pembunuhan. Jangan sampai kemudian kita benci kepada sesama muslim, sesama mukmin. Barangkali itu bagian dari orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Sayangi sesama mukmin, belas kasihlah kepada sesama mukmin. Insya Allah kita terhindar. Kemudian yang ketiga, ladza. Ladza, neraka. Ladza itu artinya yang menyala-nyala, yang bergejolak. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 15 sampai dengan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha ladza. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka akan dimasukkan ke dalam ladza, api yang bergejolak, yang menyala-nyala. Nazza'atan lis-sawa, nazza'atan lis-syawa,
yang mampu mengelupaskan kulit kepala. Saking panasnya kulit kepala bisa mengelupas. Untuk siapa? Tada'u man adbara wa tawalla, yang dipanggil, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Jadi kalau dia berpaling dari Quran, dia berpaling dari hadis-hadis sahih, terpanggil dia tuh oleh neraka lazab. Wa jama'a fa'awa, dan orang yang mengumpulkan harta benda dikumpulkan, ditumpuk, kemudian menyimpannya. Artinya disimpan untuk foya-foya, disimpan untuk kemegahan saja, tidak peduli dengan fakir miskin, tidak dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, hanya untuk kesenangan dunia saja, maka termasuk orang yang akan disiapkan menjadi calon penghuni neraka lazab. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kemudian yang keempat namanya sa'ir. Sa'ir itu artinya yang dinyalakan dan berkobar. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk surat ke-67 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka mengatakan, sekiranya dulu kami mendengarkan dan kami memikirkan peringatan-peringatan itu, maka tidaklah kami menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi peringatan-peringatan Allah tidak didengarkan oleh mereka, tidak difikirkan oleh mereka. Kalau kita sekarang peringatannya ada di dalam Al-Quran, peringatannya ada dalam hadis-hadis sahih. Bahkan alam ini Allah jadikan peringatan, termasuk virus corona, COVID-19 ini adalah peringatan dari Allah. Kalau kita tidak semakin dekat kepada Allah, barangkali kita termasuk di dalamnya. Dengan peringatan ini mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah sehingga kita terhindar dari neraka sa'ir. Kemudian yang kelima, khutamah. Neraka khutamah ini ada di dalam surah Al-Humazah, surat ke-104 ayat 4 sampai dengan ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Sekali-kali tidak, pasti mereka akan dilempar ke dalam khutamah. Apakah kamu tahu apa itu khutamah? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan oleh Allah untuk dinyalakan. Ternyata siapa mereka di atasnya? Wailul likulli humazadil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ini lisan kalau digunakan untuk mengumpat, mencela, khutamah. Alladzi jama'a malahu 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Takut hilang, takut berkurang, dikumpul-kumpulin, tidak diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Yahsabu anna malahu akhladah, yang mengira bahwa nanti harta bendanya itu yang sudah dikumpulkan itu akan mengekalkannya. Nauzubillah. Jadi hindari juga hal ini supaya kita terhindar dari neraka khutamah. Kemudian yang keenam, neraka hawiyah. Hawiyah itu artinya jatuh dari atas. Karena nanti cara menjatuhkannya, cara memasukkannya untuk di neraka hawiyah ini adalah dijatuhkan dari atas, dilempar. Hal ini ada di dalam surah Al-Qari'ah surat ke-101 ayat 8 sampai dengan ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, jadi ketika ditimbang kebaikannya sedikit, ringan, tapi banyak kejahatannya, kejelekannya, maka orang-orang yang seperti ini fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wama adraka ma hiya? Apakah kamu tahu tentang hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang timbangan amalnya sedikit, amal kebaikannya sedikit. Maka usia yang sedang kita jalani ini, waktu yang tersisa ini, jangan sampai kita tinggalkan amal-amal kebaikan walaupun sederhana. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo kita zikir itu untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat.
Kemudian yang terakhir namanya Saqar. Neraka Saqar, neraka yang menghanguskan. Hal ini ada dalam surah Al-Mudaththir surat ke-74 mulai dari ayat 42 sampai dengan 47. Ini cukup panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar. Ini ada pertanyaan. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Yang pertama mereka mengatakan kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi neraka Saqar itu akan dihuni oleh satu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Hati-hati. Kemudian walam nakun nut'imul miskin. Yang kedua, kami juga tidak memberi makan orang miskin. Jadi dia kenyang, tidur sampai kenyang, kemudian tertidur pulas, sementara tetangga kanan kirinya kelaparan. Dia tidak peduli dengan itu, bahkan makannya dibuang-buang. Sia-sia, mubazir. Nah, ini. Kemudian wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Hati-hati nih. Sarananya nggak perlu ketemu. Sekarang pakai HP saja sudah bisa berbincang-bincang masalah kebatilan dengan orang-orang yang membicarakannya. Nah, kalau nanti kita punya grup WA, kemudian di dalamnya membincangkan sesuatu yang batil, kalau mampu keluar. Kalau tidak mampu keluar, no comment atau tidak perlu dibaca. Ya, tidak perlu dibaca. Kemudian siapa lagi? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Bahkan kami adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Tidak percaya dengan adanya nikmat dan siksa kubur. Tidak percaya dengan surga dan neraka. Itu orang yang akan masuk dalam neraka Saqar. Hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami kematian. Sampai mati mereka. Ada yang meninggalkan salat, tidak memberikan makan kepada fakir miskin, sekalipun mereka adalah orang yang mampu dan benar-benar kekenyangan. Ya, ada tetangga kanan kirinya yang kelaparan. Kemudian orang yang membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang membicarakannya, dan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kaum muslimin hadinallahu wa iyyakum rahimakumullah. Tentunya kita tidak mau untuk dimasukkan ke dalam neraka. Bertobatlah mulai dari sekarang di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari siksa neraka manapun. Ya, dari siksa neraka manapun. Dan mudah-mudahan Allah benar-benar memasukkan diri kita ke dalam surganya. Dan insya Allah kita istiqamah dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kebaikan dan kebenaran datang dari Allah. Segala khilafan dari diri saya. Bila taufiq walhidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.